Waduh, Dr. Muhammad Reza Sarifuddin, Zaki SH, MA, AWP, CIKNR, CRMO. Waduh, ini apa aja nih? Saya pikir BINUS ini punya cara berpikir yang futuristik ya. Saya ingat sebelum terjadi COVID, BINUS pernah resah juga tentang kampus menjadi museum. Bahwa ternyata yang dikatakan oleh BINUS dan hari ini terjadi. BINUS nggak bisa besar ketika dia hanya bicara pada ruang lingkup yang terbatas. Betul. Dia hanya membantu orang-orang yang ada di sekeliling Kijang, Syahdan, Kemanggisan. Dari mana filosofi nama BINUS? Membina Nusantara. Artinya harus dikerjakan oleh BINUS jauh melampaui batas-batas yang ada selama ini. Ketika dulu saya kuliah, saya agak-agak terpenjara ketika saya harus memanggil dosen saya dengan bapak atau profesor gitu. Makanya saya di kelas itu dipanggilnya Mas, Akang, AA, asal jangan panggil Teteh. Baru berapa bulan yang lalu, pertama kalinya bisnis law ikut kompetisi di internasional di dunia, bareng Harvard, bareng kampus-kampus besar. Ya lewat pendekatan tadi itu. Oh ya? Dan kita juara 1 International Humanitarian Law, mengalahkan kampus-kampus top. Thank you, hari ini udah sempetin datang. Gue ngobrol kemarin sama teman-teman gitu ya. Siapa nih yang harus kita obrolin hari ini gitu ya. Dan hari ini ngobrol sama Bu Produser, Bro Zaki aja katanya. Kenapa Bro Zaki katanya? Karena dokter termuda. Bener gak nih? Dokter, iya. Serius? Iya. Terus setiap hari belajar terus dong? Atau ngambil Enggak juga sih, karena sebenarnya memang ketika kita ngambil S3 itu beda ya. Ketika S1 udah berkeluarga, ngurusin bisnis, kemudian ngajar juga, dan kadang kita jadi pria panggilan juga kan di kampus lain buat ngajar juga. Saya ngajar militer juga di gitu? TNI Angkatan Darat, hukum internasional. Jadi artinya memang kekuatan kita adalah tata kelola waktu sebenarnya ketika doktor itu. Jadi saya selesai sekitar 3 tahun pada saat itu. Yang pertama saya selesai kan ada 5 tahap ya kalau ngambil S3 itu. Jadi saya selesai pertama dan memang pada saat itu saya lagi ikut itu Pileg 2019. Jadi calon DPR RI. Oh gitu. Jadi ketua partai politik gitu-gitulah. Dan saya berangkat jam 4 pagi dari Jakarta, kuliah di Unpad kan di Bandung. Jadi kira-kira jam 6, jam 7 saya sampai di belakang gedung sate itu. Tidur lagi di mobil, 7:30 saya mandi di kampus. Jam 8 saya kuliah sampai sore. Gitu. Gak semua orang loh bisa kayak gitu loh ya. Karena saya nggak boleh nginep. Jadi kalau yang lain pada ngekos atau apa, udah pulang pergi aja ya. Udah akhirnya saya lakoni. Apa yang membuat motivasi itu nggak semua orang bisa kayak gitu? Mau berkorban dalam artinya ya, demi apa yang ingin dicita-citakan. Karena saya mikir tuh, saya kepikiran kalau misalnya ada etape yang nggak bisa saya lalui, nggak bisa saya capai. Jadi saya kepikiran, resah gitu. Dan pada saat itu cara saya adalah bagaimana secara akademik saya bisa selesai di tingkat paling tertinggi doktor itu. Dan karena saya tahu saya akademisi, karena pada saat saya diterima di BINUS itu pada saat saya sedang studi S3. Jadi saya pernah dengar cerita ada orang yang selesai S3 tapi nggak pernah ngajar. Jadi pada saat promosi doktor dia tanya, kau setelah ini mau ngajar di mana? Karena itu tanggung jawab moral kita untuk berbagi sharing tentang ilmu gitu. Oke. Berarti kuncinya suksesnya lulus S3 itu waktu ya? Jadi kita harus berantem dengan waktu ya? Iya. Bayangkan aja dengan berbagai profesi yang saya geluti dan saya bisa selesai dengan waktu yang terbilang cepat juga, 3 tahun. Dan saya sebelum usia 30 tahun saya selesai doktor itu. Dan ya itu ya orang tanya gimana keluarga, lu jangan masih jomblo kan, pernah ada yang bilang. Jangan masih jomblo. Enggak, anak gua 2. Jadi anak pertama itu dapat masuk S3, anak kedua dapat setelah lulus S3. Justru S3 bikin subur ya. Bikin nafsu bergairah gitu ya. Jadi, untuk dapetin itu yang omongan lagi. Dan saya tuh maju DPR RI itu harus keliling 3 kabupaten. Segala macam yang masuk ke desa-desa segala macam, dan itu proses yang saya lalui, saya nikmati itu. Berarti yang belum lulus S3 semangat karena S3 itu menambah gairah loh. Terbukti loh Dr. Reza itu sendiri. Berarti saya nggak salah dong ya ngundang Anda ke sini ya. Mudah-mudahan. Ini
gelarnya panjang banget nih, apa aja sih? Kalau saya baca nih, waduh, Dr. Muhammad Reza Sarifuddin Zaki SH MA AWP CIKNR CRMO. Waduh, ini apa aja nih? Jadi yang didapetin selama COVID itu waktu kita untuk berkarya, belajar dan segala macam itu makin luas ternyata. Okay. Agree. Dan saya belajar dari berbagai macam informasi. Oh, ada nih pendidikan sertifikasi profesi yang kemudian saya coba ambil pada saat itu, dan menurut saya itu sangat berguna sekali gitu. Jadi selain saya menulis buku pada saat COVID, saya ikut pendidikan itu. Karena buat saya dokter itu bukan terminal terakhir, masih banyak hal yang kemudian harus saya gali, karena kalau kita di kampus profesor itu kan impian semua gitu. Betul. Selain jadi rektor, mungkin jadi profesor itu impian kita semua. Biar kemudian keilmuan kita ini benar-benar bisa direcognize oleh publik. Dan itu yang kemudian saya ambil pada saat itu. Sehingga ada beberapa profesi yang kemudian saya pelajari dan berguna untuk pengembangan keilmuan di kampus, yaitu saya ambil. Oke. Kenapa nih anak muda tahu sendiri kan sukanya hura-hura, entertain segala macam. Foya-foya gitu ya, menikmati hidup mumpung masih muda katanya kan. Lebih baik katanya bandel waktu muda ketimbang bandel udah tua gitu kan. Itu berbeda katanya gitu kan, menariknya. Kenapa memilih jalur akademisi dalam hal ini? Wah, kayak pendidikan itu dalam perjalanan hidup mudanya seorang Dr. Zaki ini terus belajar gitu ya. Apa yang melatar belakangnya hal itu ya? Jadi saya melihat profesi yang kemudian menuntun saya bisa melakukan beberapa profesi lain ya. Jadi menjadi dosen, menjadi akademisi itu memberikan saya waktu lebih leluasa untuk melakukan misalnya merintis bisnis di 3 kota. Saya bisa pulang ke kampung halaman, membangun orang-orang di sana, kemudian menulis dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu yang kemudian membuat saya berbagai macam hal bisa saya lakukan. Dulu memang pernah ditawarin jadi PNS. Itu karena satu kali saya tuh bantu Direktur Ekspor Impor Kementerian Perdagangan. Dia mau presentasi di ASEAN. Saya lagi magang S2 waktu itu, riset, dan saya bantuin dia bikin paper. Udah, kamu masuk sini aja deh gitu. Tapi saya ingat kalau PNS itu ada pantangan ya, nggak boleh. Kira udahlah akademisi. Dan saya menikmati itu semua. Dan itu menjadi jiwa atau istilahnya passion di seorang Zaki itu sendiri. Iya, dan menurut saya ini adalah tugas profetik ya buat saya, tugas kenabian yang kemudian kita tidak sekedar belajar terus sepanjang perjalanan hidup kita, tapi ada waktu di mana kita memang punya kewajiban untuk kemudian mendiseminasi ilmu pengetahuan yang kita punya. Dan kampus menjadi tempat saya yang fun menurut saya untuk bisa berbagi itu semua ke teman-teman. Oke. Saat ini dirimu ngajar di Business Law, di hukum BINUS, ya. Sudah berapa lama? Hampir sekitar 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun ya. Betah. Seru. Saya melihat pertumbuhan BINUS sampai di detik ini, saya bangga. Dulu adik saya kuliah di BINUS, saya kuliah di Gajah Mada kan di Jogja. Saya nganter pendaftaran masuk ke Kemanggisan itu di Anggrek, di mall apa kampus gitu. Karena saya di Jogja itu kan ya begitulah kondisinya. Dan kemudian saya nggak nyangka akhirnya saya ngajar di sini. Jadi saya nganter adik saya kuliah, taunya saya jadi dosen di sini. Dan saya ketemu banyak hal yang saya bisa pelajari di BINUS. Apa yang dilihat dan dipelajari? Saya pikir BINUS ini punya cara berpikir yang futuristik ya. Saya ingat sebelum terjadi COVID, BINUS pernah resah juga tentang kampus menjadi museum. Bahwa ternyata yang dikatakan oleh BINUS dan hari ini terjadi. Gitu ya, bahwa kemudian semua bermigrasi dan lain sebagainya. Nah, cara berpikir itu yang saya suka, dan BINUS bisa membuktikan bahwa ternyata dia bisa compete dengan kampus-kampus yang mungkin kalau anak-anak SMA lulus tuh pengennya ke sana. Dan dia berhasil bisa menunjukkan bahwa kita punya standar loh yang tidak hanya di nasional tapi juga dunia, dia bisa bisa duduk sama dengan kampus-kampus itu. Kaitan dengan keilmuan? Dengan keilmuan saya pikir BINUS ini cukup
eager untuk kemudian mendorong para akademisi untuk mempublikasikan pikiran secara internasional. Saya selalu bilang bahwa jangan sampai kita di kelas itu menjadi juru bicara buku. Buku-buku teks dari luar negeri kemudian kita sampaikan ulang. Itu yang membuat saya kenapa kemudian menulis banyak buku. Tidak hanya buku yang kemudian diterbitkan secara indie, tapi juga ada di toko-toko buku nasional, dan saya bestseller. Dan itu yang kemudian saya tempa. Saya ingat satu kali senior Pak Siddhartha di kampus dibilang orang hukum tuh dikenal lewat bukunya, dia bilang gitu. Dan dari situ kemudian akhirnya saya tertantang. Jadi jangan sampai saya puas dengan doktor saya, buku saya harus jadi. Bahkan nih saya lagi mempersiapkan menciptakan satu teori lewat buku yang kemudian hari itu bisa menjadi satu mazhab sendiri dari BINUS dalam perspektif hukum. Yang saya juga banyak belajar dari guru-guru saya di Unpad pada saat itu, yang setiap dosen itu punya satu teori yang kemudian dipakai di berbagai macam kampus gitu. Saya pikir Dr. Zaki ini tidak hanya membawa badan, benar nggak? Saya pasti juga punya mimpi-mimpi atau hal-hal yang mungkin akan diterapkan di dalam hal ini, apa yang sekarang ini sudah terjadi di BINUS gitu ya. Apa sih dulu yang mungkin akhirnya tidak hanya sekedar bahwa oke, saya masuk ke lingkungan BINUS, and then saya berbadan, saya ngajar ya. Saya yakin punya hal-hal yang mungkin, ketika saya masuk, saya punya sesuatu yang ingin saya tawarkan ke BINUS gitu. Ada yang mungkin bisa yang pernah dibawa seperti itu? Saya mungkin baru ngajar di awal-awal dan baru masuk, umur saya 25 tahun pada saat itu. Saya udah mulai kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi itu 3 tahun sebelum saya gabung ke BINUS. Ada satu program yang saya ajukan ke Komdev, BINUS Bangun Desa. Oh, oke. Ya, itu yang saya ajukan sekitar tahun 2016. Dan MOU pertama dengan yayasan saya di Kabupaten Sumedang, Rumah Imperium. Oh, oke. Itu MOU pertama BINUS dengan saya. Dibawalah dosen hukum, arsitektur, teknik sipil, sama bisnis manajemen. Kita ke Sumedang. Oke. Dia mikirnya, wah ini di sana kayaknya kampung banget. Taunya betah dia kan, makan makanan Sunda. Kita bikin taman desain di sana. Kemudian ada program legislasi desa dan sebagainya. Nah, saya dengar kabar terakhir sampai 35 tahunnya BINUS pada saat itu ternyata menjadi program unggulan ya Greater Nusantara. Dan akhirnya saya cek di Google, itu tidak hanya di Jakarta tapi di Bandung, di mana membangun rumah warga menjadi hostel dan sebagainya. Dan saya senang, saya puas karena itulah bentuk kolaborasi tidak hanya dosen tapi mahasiswa terlibat. Dan saya katakan waktu itu BINUS nggak bisa besar ketika dia hanya bicara pada ruang lingkup yang terbatas. Betul. Dia hanya membantu orang-orang yang ada di sekeliling Kijang, Syahdan, Kemanggisan. Dari mana filosofi nama BINUS? Membina Nusantara. Artinya harus dikerjakan oleh BINUS jauh melampaui batas-batas yang ada selama ini. Bukan sekedar kehadiran fisik kampus BINUS itu ada di Malang, di Bandung, di Bekasi. Tapi BINUS harus menjadi mercusuar, menjadi enlightening ya, mencerahkan berbagai macam lokasi yang kemudian BINUS bisa bicara filosofi namanya dengan cara empowerment tadi itu. Saya sempat ngobrol juga dengan Bu Retno di Komdev ya. Sekarang ini juga ada 8 binaan desa yang juga sedang dikembangkan ya. Saya pikir juga ini saya juga baru tahu juga bahwa ada awal di mana waktu itu yang Pak Zaki sampaikan juga bahwa ternyata dari situlah akhirnya berkembang dengan 8 binaan desa yang bukannya sekedar filantropi gitu tapi juga ada pengembangan yang terasa dan juga itu berkesinambungan. Karena kan ya itu yang paling penting kan. Kalau hanya sekedar filantropi kan selesai pulang gitu. Benar. Bukan itu yang diharapkan kan sebenarnya. Benar. Oke. Nah, dan disitulah mulai bagaimana akhirnya di situ ada kesempatan dan diapresiasi dan dijalankan konsep pemikiran dasar tentang BINUS Bangun Desa itu, yang itu akhirnya menjadi salah satu bahwa Dr. Zaki ini, bahwa BINUS ini menjadi salah satu tempat yang sekiranya siapapun bisa berpikir dan bisa terimplementasi, dan akhirnya itu bisa melihat ternyata lingkungan ini bisa mengakomodir siapapun yang memang punya sesuatu yang bisa ingin diberikan gitu ya. Betul? Iya, betul. Karena buat saya sebenarnya laboratorium kita itu ya di masyarakat. Itulah tempat dosen, tempat mahasiswa bergelut ya untuk kemudian membuktikan bahwa
apa yang kemudian kita pelajari itu benar-benar dia connect dengan kebutuhan masyarakat. Seringkali kan kita merasa pintar datang ke masyarakat, kemudian berbicara banyak, tapi ternyata bukan itu yang dibutuhkan. Saya banyak belajar dari proses itu. Nah, BINUS Bangun Desa itu sebenarnya ingin mencoba merakit itu semua, bahwa bukan hanya kampus dengan industri yang mau kita bicarakan, kampus dengan publik masyarakat, agar kemudian ujungnya BINUS itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya dimanapun di pelosok desa. Itu yang harus kita buktikan. Iya, seperti kita tahu bersama ya, bahwa BINUS lagi membangun visinya fostering empowering. Iya. Ya, bagaimana empowering itu supaya benar-benar terasa di masyarakat. Ya. Apakah empowering kan baru beberapa tahun belakangan. Dr. Zaki ini udah berpikiran 5 tahun 6 tahun bagaimana kita bisa membina masyarakat itu sendiri. Ya. Iya. Bagaimana melihat bahwa ternyata BINUS ini punya visi yang sekiranya sejalan yang pada akhirnya berkomitmen untuk bisa membina masyarakat gitu ya, supaya memberikan dampak yang luar biasa, makanya akhirnya membangun visi yang kita sebut sebagai fostering empowering gitu. Bagaimana melihat hal itu? Iya. Saya pikir memang BINUS hari ini berusaha untuk menggeser ya paradigma bahwa kampus itu pusat pengetahuan, sentrum of excellence, tetapi kemudian dia memang benar-benar bisa membumi dengan kebutuhan masyarakat gitu. Itu yang mau diselesaikan oleh BINUS. Karena selama ini memang kenapa kemudian lulusan kampus tidak diserap industri, kenapa lulusan kampus tidak terima dengan baik oleh masyarakat? Karena tadi itu tidak ketemu antara ruang-ruang kelas dengan kemudian ruang-ruang publik gitu. Nah, ini yang kemudian BINUS mau rapihkan. Maka fostering dan empowering yang kemudian sekarang sedang menjadi visi besar dari BINUS. Saya pikir pengejawantahannya lewat proses tadi itu. BINUS Bangun Desa harus menjadi brand yang kuat bahwa BINUS punya komitmen di sana. Bahwa pembangunan bangsa itu bisa dimulai lewat Indonesia di pinggiran, Indonesia terdepan. Saya jadi ingat ketika Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Hatta menyusun teks proklamasi. Bung Hatta bilang begini, Indonesia itu tidak akan terang karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia itu baru akan terang karena lilin-lilin di desa. Makanya Natsir kan mengatakan mesti integral. Satukan yang Java, yang Sunda, yang Sumatera, dan sebagainya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, BINUS sedang berada di situ. Dia mencoba untuk menyalakan lilin di desa ini agar kemudian mereka bisa menjadi desa-desa masa depan yang pada akhirnya kemudian memompa kekuatan bangsa ke depan gitu. Bagaimana melihat hal itu? Artinya kan bahwa Indonesia sendiri sudah mulai concern dengan bahwa pembangunan harus dimulai dari desa. Betul, gitu. Iya. Nah, bagaimana Zaki melihat hal itu? Saya melihat satu loncatan yang hebat sih, Undang-Undang 6 2014 itu kita punya setelah Indonesia merdeka puluhan tahun. Kita bicara fokus tentang otonomi desa dikasih ruang lebih banyak, dan ada 1,5 M per desa dapat, ada 74.000 desa di sana yang kemudian bisa di-empower. Dan saya pikir kalau BINUS bisa membuat aja beberapa desa prototype yang berhasil, saya pikir itu akan direplikasi di banyak tempat. Ada desa yang bisa dapat omset 14 miliar rupiah per tahun. Dia bisa bayar ibu-ibu pengangguran di desa 300.000 rupiah per bulan. Ada anak yang mau kuliah dikasih beasiswa. Dan saya pikir itu bisa banyak kalau BINUS kemudian benar-benar terlibat full ya di sana. Dan tidak hanya Jawa, karena Indonesia ini terbagi beberapa wilayah. Dan saya pikir kalau BINUS bisa sampai ke ujung timur itu luar biasa. Luar biasa. Apa yang dilakukan sama Dr. Zaki melihat hal itu? Saya bikin Rumah Imperium dan Putra Daerah Membangun. Bisa cerita sedikit? Saya 2015 itu memimpin teman-teman di 34 provinsi. Ini teman-teman yang memang concernnya dia mau pulang kampung, bangun desa, bangun kampung halaman. Dan mereka ada yang fokus di pendidikan, kesehatan, ada di pertanian dan lain sebagainya. Saya cerita beberapa teman-teman, misalnya di Gunung Kidul. Usianya sama kayak saya, dia mulai sekitar usia 24-25 tahun. Dia bisa bikin desanya jadi ekowisata terbaik se-ASEAN 3 tahun berturut-turut. Dia mulanya nemuin gunung, namanya Gunung Purba di Gunung Kidul. Dia kumpulin anak Karang Taruna, ini mau diapain kira-kira? Akhirnya jadilah ekowisata. Dia bikin embung, dia bikin oleh-oleh dari coklat, karena ada petani coklat. Ada lagi yang dapat penghargaan dari
Pangeran Charles di Inggris. Dia mengumpulkan sampah non-organik untuk ditukarkan dengan pelayanan kesehatan. Namanya asuransi sampah. Dr. Gamal Albin Said itu di Malang. Dan itu kemudian sampai membuat Vladimir Putin, Perdana Menteri Rusia, mengundang dia untuk bicara banyak tentang itu. Ada lagi teman saya tuh dari mulai komunitas jadi petani, diterima di BUMN nggak mau, tetap pengen jadi petani. Akhirnya sekarang jadi anggota dewan, suara terbanyak di Kota Serang. Jadi ternyata ada juga yang ngotot kayak dia, dan sampai sekarang akhirnya perjuangan dia tidak hanya di komunitas, tapi APBD dia gerakan untuk bantu. Betul, jadi harus skopnya lebih besar. Saya pikir transformasi menjadi penting. Betul. Saya belajar banyak dari teman-teman bahwa ternyata mereka nggak berhenti hanya di komunitas, puas di sana. Ternyata gerakan untuk membangun perubahan di publik ini bisa juga loh lewat jalur-jalur saluran-saluran yang tadi itu. Posisi-posisi di publik itu yang kemudian sudah dibuktikan oleh teman-teman putra daerah membangun. Nah, Rumah Imperium sendiri? Rumah Imperium itu sebenarnya yayasan yang saya buat di kampung halaman saya di Sumedang itu, yang memang kita ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi pertanian di sana. Sudah ada 46.000 orang yang mendapatkan dampak dari sekarang saya udah mau 9 tahun mendirikan itu. Berapa tadi? 46.000 orang. 46.000 orang. Ya, wow, jadi itu enggak. Dalam waktu 5 tahun. Berapa tahun? Waktu itu masih 5 ya, sekitar 5 tahun. Dan 46.000 setiap bulan kita keliling minimal 2 desa. Kita kasih pengobatan mata katarak gratis sampai operasi mata katarak. Karena kebanyakan orang-orang lansia, petani yang punya penyakit yang sama. Dan saya senang, bahagia ketika ada nenek-nenek, dia petani, dia datang, hatur nuhun teh. Saya akhirnya bisa ke sawah lagi karena matanya udah bisa ngelihat lagi. Jadi buat saya kebahagiaan saya sesederhana itu. Ketika kemudian ada dampak yang bisa kita berikan selama kita menjalankan itu, dan nggak perlu nunggu usia kita sudah mature atau mapan, karena buat saya kebaikan itu bisa dilakukan sedini mungkin. Iya. Saya pikir begitu ya, karena nggak ada istilahnya kata terlambat juga untuk bisa membantu orang lain. Dan kita berharap, kita juga melihat bahwa nggak harus besar dulu kan untuk bisa membantu orang lain gitu ya. Dari hal kecil yang akhirnya juga jadi besar gitu ya. Sampai sekarang Rumah Imperium masih berjalan? Masih berjalan. Tidak hanya di Sumedang, saya juga ada social business yang dikembangkan di Jakarta dan sebagainya. Dan tidak selalu hanya isu-isu sosial di sana. Kan bisnis kita juga ada di properti dan sebagainya. Karena buat saya social enterprise itu menjadi kerja-kerja masa depan. Karena di situ dia tidak hanya memikirkan soal profit untuk dirinya sendiri, tapi dia juga ada social return investment yang harus dia pikirkan. Makanya saya bikin buku ini, Desa Butuh Losop. Dr. Zaki ini juga produktif loh membuat buku ya. Salah satunya adalah Desa Butuh Losop. Maksudnya apa nih Desa Butuh Losop? Ini jadi saya dengar bahwa seorang Muhammad Yunus, peraih Nobel Ekonomi yang bikin Grameenphone di Bangladesh itu ternyata inspirasinya dari BRI, Bank Rakyat Indonesia. Ada lagi peraih Nobel Ekonomi berapa tahun yang lalu, suami istri, setelah kita telusuri ternyata dia penelitiannya di SD Tebet Inpres Jakarta Selatan. Di Indonesia ini laboratorium masalah. Tapi apa yang membuat kita nggak bisa meraih Nobel Ekonomi? Perkara kita adalah kita tidak bisa membuat model teori. Itu perkara kita. Akhirnya saya kemudian kumpulkan teman-teman para sociopreneur itu. Yuk kita kodifikasi pikiran pengalaman kita dalam sebuah buku. Ini buku yang kemudian tahun lalu saya tulis. Di KPG Gramedia, bestseller 2 tahun, dan ini yang kemudian memompa kita akhirnya, ternyata ini menjadi buku kewirausahaan sosial terlengkap di Indonesia sekarang. Itu jadi belum banyak yang bicara tentang kewirausahaan sosial, buku-buku Indonesia yang bicara tentang itu. Akhirnya ya udah kita mulai dari sini dulu, dan kemudian kita sekarang lagi bikin gerakan donation untuk sampai buku ini ke Papua dalam jumlah yang banyak, karena PDM juga terdiri salah satunya dari Papua dan Papua Barat. Itu biar mudah-mudahan lewat forum ini kita bisa mengantarkan pikiran kewirausahaan sosial ini sampai ke teman-teman kita di timur Indonesia. Tapi brilliant ya, artinya begini ya, kita juga kadang-kadang punya pemikiran-pemikiran yang juga tidak bisa dinikmati orang lain. Artinya gini, ketika kita hilang, ya hilanglah semuanya. Betul. Gitu ya. Apa pemikiran itu juga tercetus dengan hadirnya buku ini? Iya, karena memang kata Pram kan juga sepintar apapun kita kalau tidak menulis ya sama aja bohong gitu. Makanya kemudian menurut saya ini cara
cara kemudian menyimpan pikiran-pikiran kita agar bisa dibaca lintas zaman, ya buku salah satunya. Gitu. Oke. Nah, di situasi COVID sekarang ini ada tantangan tersendiri dengan apa yang dilakukan sekarang ini? Katanya jam kerjanya makin nggak jelas. Makin nggak jelas. Ya. Dalam satu waktu tuh kita bisa ngisi seminar sambil apa gitu ya. 3 kegiatan dalam waktu yang sama. Tapi itu menarik juga. Tapi saya menangkap hal yang tentu saja sesuatu yang produktif ya. Salah satu buku, saya 2 tahun ini ada berapa ya? 4 atau 5 buku saya nulis di Gramedia. Ya? Ini ada yang September besok ada, bahkan tahun depan pun sudah ada. Bahkan saya ditawarkan untuk nulis di penerbit internasional. Ada 2 gitu ya, dan menurut saya itu impian saya berikutnya karena 2 tahun ini alhamdulillah di toko buku nasional sudah tercapai gitu ya, bukan hanya nangkring tapi bestseller. Berikutnya kayaknya penerbit internasional perlu dicicipi juga nih. Penting harus ya. Oke, tadi saya tertarik dengan satu lagi apa Putra Daerah Membangun. Putra Daerah Membangun itu sama dengan apa Rumah Imperium. Rumah Imperium atau pengembangannya. Jadi itu forum ya. Jadi kalau Rumah Imperium itu di Kabupaten Sumedang, nah Putra Daerah Membangun itu mengkonsolidasi semuanya di 34 provinsi, komunitas-komunitas itu yang mereka mau fokus di sana. Dan teman-teman ini yang sebenarnya saya juga kagum dengan mereka adalah mereka ini benar-benar fokus bicara tentang pemberdayaan desa, walaupun isinya di Pilpres 2019 yang satu jadi jubir 01, satu jubir 02, orangnya ada di situ semua, dan nggak pernah WA grup kita diisi dengan perdebatan soal politik. Itu yang saya kagum dengan mereka, dan akhirnya kita bicara tentang pemberdayaan desa, fokus di sana, dan itu yang menurut saya penting menjadi negarawan walaupun dia masih muda. Dan itu bentuk keteladanan tentang anak muda. Apa yang mau dibanggakan lewat anak muda ya? Anda berani bisa jadi negarawan dengan cara tadi itu, nggak usah jauh-jauh gitu. WA grup kita fokus bicara tentang pembangunan desa gitu. Iya, kalau sudah selesai semua kan harusnya balik lagi kan. Betul. Bagaimana peran kita untuk bangsa ini kan? Di satu sisi kemarin kita bermain bagaimana supaya kita ingin memberikan kontribusi terhadap apa yang kita ingin menangkan gitu ya. Setelah itu ya kita bersatu lagi untuk hal itu. Iya, gitu benar. Saya kemarin ngulik Instagramnya Dr. Zaki nih gitu ya. Coba buka deh Instagramnya deh. Yang menarik saya melihat ternyata Anda ini juga seorang selebgram mungkin. Saya tertarik dengan rumah Zaki itu tadi ya. Itu apa Zaki. Ya? Ruang Zaki, sorry. Coba dicek, diturunin sedikit. Ya, Ruang Zaki ini. Waduh, coba lagi naik terus. Nah ini apa nih apa yang ditawarkan di Ruang Zaki itu sendiri? Awalnya podcast, YouTube channel. Gitu jadi kan? Podcaster juga ya. Podcast, YouTube channel. Saya dibantuin sama anak Binus TV awalnya itu. Udah Mas, bikin aja yang nggak usah ada tampilan videonya, bikin suaranya. Saya bikin itu awalnya. Terus saya mulai bikin poster-poster quote gitu kan, biar nggak terlalu serius karena kesannya kalau dosen itu yang berat-berat kan. Iya benar. Akhirnya saya buatlah itu beberapa quotes yang ringan-ringan gitu ya. Giliran sayang banget nggak ada alasan, giliran mau ninggalin banyak alasan gitu ya. Kayak gitu-gitu. Dan saya kan punya kos-kosan di Cilandak, jadi di ruang tamunya saya pasang ini beberapa quotes saya ini di sana gitu. Oke. Tapi menarik loh. Seorang akademisi yang juga peduli terhadap bagaimana tampilan dari Instagram, mood-moodnya gitu ya. Ada sesuatu yang ingin ditawarkan, juga jaga bagaimana penampilan dari OOTD-nya juga tidak sembarangan gitu ya. Itu dipikirin juga. Iya, buat saya jangan sampai kemudian ya itu ya ya termasuk ini juga fit itu ya. Ini ntar kita pasang dulu foto tangannya quotes. Itu saya pikirkan juga karena karena menyampaikan pesan kalau nggak menarik ya susah juga. Betul. Gitu kan. Betul, jangan sampai kemudian dosen hard selling gitu ya. Apalagi kita anak muda ditantang kan. Betul. Saya pikir ada yang jauh lebih kreatif dan lebih muda dari saya walaupun usia saya dianggap masih muda. Tapi saya menantang diri saya untuk ada juga anak-anak muda yang pikirannya tua, cara packagingnya juga tua, banyak juga. Gitu. Dan saya mencoba untuk memaksa diri saya ya bisa inline dengan mereka gitu. Dan akhirnya bagaimana dengan kondisi perilaku anak muda sekarang, apalagi selalu bertemu sebelum pandemi selalu bertemu dengan anak muda, dan sekarang pun juga kalau orang ditanya
nggak kasih nomor telepon, tapi account IG. Oh iya, biasa kan? Gitu, iya benar. Dan untuk melihat bagaimana profiling dari orang itu sendiri, dan akhirnya melihat hal itu, Bung Zaki melakukan pembenahan terhadap aset-aset yang menjadi alat komunikasi dan atau nggak mungkin ingin menyampaikan pesan. Sebenarnya apa yang mau dicari sih, Dr. Zaki? Ya buat saya sebenarnya kebahagiaan kita adalah ketika ada orang-orang yang merasakan kehadiran kita, bukan karena fisik, tapi Anda itu punya pengaruh dalam hidup saya. Makanya saya di kampus itu dengan teman-teman mahasiswa mencoba untuk seterbuka mungkin. Ketika dulu saya kuliah, saya agak-agak terpenjara ketika saya harus memanggil dosen saya dengan bapak atau profesor gitu. Makanya saya di kelas itu dipanggilnya Mas, Akang, AA, asal jangan panggil Teteh, saya bilang gitu. itu panggilan saya, jangan panggil saya Bapak gitu, karena itu saya merasakan betul ketika kuliah dulu. Dan sampai ketika saya 2019 saya sempat di New York di Amerika, bedanya 13 jam sama di sini. Itu di sana malam, di sini pagi, mahasiswa ada yang telepon, Mas, saya punya pacar baru. Nah, itu. Jadi ketika cerita itu ke dosen-dosen lain, itu kok dosen lain udah dihabisin gitu ya. Bahwa sampai ke ya mereka nyaman gitu untuk bahkan memamerkan pacar baru. Betul. Gitu. Dan menurut saya ya itu saya. Mungkin itu cara saya untuk mendekatkan diri dengan mahasiswa. Apakah itu menjadi salah satu gaya atau cara bagaimana kita seorang akademisi harus juga blend in ya? Iya, betul. Atau menyatu dengan generasi sekarang ini ya seperti itu gitu. Iya. Dan saya pikir BINUS kayaknya punya style yang seperti itu. Saya ingat dulu pernah ada di satu hari dosen harus pakai kaos. Pernah tuh ada kebijakan itu ya. Biar kita itu nggak terlalu kaku gitu kan di depan kelas. Dan saya pikir nih keren banget ketika di kampus lain masuk pakai kaos diusir, BINUS bisa loh bikin satu hal yang beda banget gitu. Dan saya senang dengan cara-cara itu. Iya. Ya artinya pun juga kita melihat juga bahwa saya juga kan kebetulan ngajar juga di Markom ya, di marketing communication, juga melakukan hal yang sama. Saya pikir gitu ya. Apalagi anak-anak komunikasi Markom itu mungkin mereka sangat dunianya sangat luar biasa gitu. Ketika kita masuk ke dalam satu ruangan ya kita mau tidak mau harus menyatu dengan mereka, kalau enggak either kita ditinggalkan atau dianggap bahwa ini tidak saya gitu. Bagaimana kita mau menyampaikan pesan atau menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan supaya mereka sampai gitu ya. Ya tentunya kita juga harus bisa memasuk kepada mereka ya. Seolah-olah memang kita tidak mau dipaksakan dan berubah dengan kondisi mereka. Tapi ya kita kan punya tujuan gitu ya. Bagaimana supaya pesan kita sampai kan. Nah itu juga saya lihat terbaca sekali dengan Dr. Zaki yang sampai akhirnya peduli dengan Instagram ya. Betul nggak? Benar. Jadi itu salah satu hal yang penting karena mahasiswa banyak juga yang melihat reputasi dosen ya dari situ. Bagaimana sehari-hari dosen ya dari sosial medianya. Dan itu yang menurut saya juga penting. Dan mungkin satu lagi tambahan ya bahwa tidak selalu kemudian cair hubungan kita mengalir begitu dengan mahasiswa kemudian seolah-olah kita tidak dihormati atau seperti apa. Enggak juga. Dan saya memang selalu mengevaluasi apakah cara saya ini benar apa enggak. Oh ternyata cara mengukurnya gampang sebenarnya. Contoh apa yang kemudian saya lakukan selama 5-6 tahun ini terhadap mahasiswa sebagai ini kita ya mitra kita di kampus. Alhamdulillah baru berapa bulan yang lalu pertama kalinya Business Law ikut kompetisi di internasional di dunia bareng Harvard, bareng kampus-kampus besar ya lewat pendekatan tadi itu. Dan kita juara 1 International Humanitarian Law mengalahkan kampus-kampus top. Luar biasa. Dan ya pendekatan saya begitu. Saya diajak ke apartemen kita latihan karena waktu itu kan pandemi ya online di Austria ininya. Jadi kita harus punya tempat yang proper. Saya diundang ke apartemen ngobrol kita seru-seruan segala macam. Dan nggak perlu saya marah-marahin. Kamu harus enggak juara. Itu jadi pendekatan itu yang menurut saya. Iya. Juga mungkin bisa kita coba ke mahasiswa kita. Tapi nggak semua ya bisa kayak gitu. Gimana ya? Kalau begitu banyak Dr. Zaki dan sepertinya akan luar biasa gitu ya. Nggak semua orang. Bagaimana melihat hal itu? Ya saya pikir saya begini ya karena BINUS yang
mewarnai saya, kira-kira begitu. Dan saya harus menyesuaikan diri karena saya kuliah tidak hanya di satu tempat, di Jogja ngerasain, di Bandung ngerasain, dan saya harus ada di Jakarta, di BINUS, dan bagaimana saya mencoba memblend itu semua agar kemudian ini cocok untuk pendidikan yang kemudian saya terapkan di kampus BINUS. Gitu. Mau sampai kapan? Ya, saya pikir tugasnya panjang sekali nih, rasanya tidak hanya sendirian dengan semua teman-teman ini, agar ini bisa diteruskan, dan saya pikir tugas saya adalah pemimpin itu kan melahirkan pemimpin baru, regenerasi. Ya, setuju. Dan itu tugas kita semua. Ya, dan saya ingin melakukan itu sedari sekarang. Oke. Gitu. Oke. Terakhir dari saya, bagaimana menghadapi ini semua? Punya moto hidup ataupun hal-hal yang selalu dijaga sampai sekarang yang akhirnya beginilah saya dan akhirnya ini berhasil gitu ya. Mungkin pendengar juga pengen tahu ya, walaupun tidak semua itu cocok mungkin ya, tapi menjadi salah satu dasar pemikiran bahwa ini menjadi inspirasi apa yang dibawa hingga saat ini. Jadi kalau kita mau memenangkan kontestasi di masa depan, itu bukan sekedar orang yang paling pintar dan orang paling kuat, tapi orang yang paling adaptif. Dan itu yang kita butuhkan sekarang dan hari-hari ke depan, kira-kira begitu. Dan kondisi sekarang. Dan sampai sekarang Dr. Zaki selalu memegang itu. Iya. Kita harus adaptif. Saya banyak belajar dengan walaupun singkat, tapi yang saya tangkap adalah pemikiran, cara pandang dan melihat. Keilmuan kita berbeda, tapi cara pandang kita melihat, bagaimana caranya kita bisa melihat sesuatu, peluang-peluang yang ada. Saya pikir dengan ngobrol gini bakalan ketemu. Gitu. Iya, benar. Setiap orang pasti punya porsi dan kesuksesannya masing-masing. Tapi cara pandang kita nggak tahu, setiap orang juga apakah punya pandangan berbeda atau enggak gitu. Thank you banget. Sama-sama Mas Haris. Kayaknya kita ngobrol yang berikutnya yuk. Ini masih banyak sebenarnya pertanyaan yang harus dijawab. Produser udah bilang oke gitu. Kita lanjut berikutnya gitu ya. Thank you banget. Siap, sama-sama Mas Haris. Kita sama-sama untuk berjuang ya. Gitu. Tetap sehat terus. Iya, sama-sama. Salam buat keluarga. Asli mana? Saya Sumedang, Jogja, tapi lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Waduh, Sumedang. Kebetulan mertua juga saya di Sumedang. Jadi kalau ke Sumedang bawa tahu Sumedang yang dibungkus itu itu luar biasa. Sampai rumah ada yang digoreng kering biasanya, ada yang enggak. Itu yang selalu saya bawa dari Sumedang. Thank you. Siap, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Let's close this. Thank you.